kelas 3 yang super hebat, selamat datang di petualangan sejarah. Dari kelas 3 yang super hebat, selamat datang di petualangan sejarah kita hari ini. Coba deh kalian bayangin, sebuah negeri dongeng yang sangat indah dan damai. Ya, itulah tempat kita tinggal sekarang, Indonesia. Tapi kalian tahu nggak, negara kita yang damai ini nggak muncul begitu saja pakai sihir loh. Dulu sekali ada sebuah kisah epik, semacam petualangan luar biasa dari para pahlawan hebat untuk mendirikan negeri ini. Penasaran kan? Yuk kita buka buku cerita kita dan temukan rahasia besarnya sama-sama. Duduk yang manis, pasang telinga kalian, dan mari kita mulai petualangannya. Nah, sebelum kita benar-benar mulai, akan ada satu pertanyaan misterius nih buat kalian semua. Siapa di sini yang tahu rahasia besar dari Pancasila? Cerita kita ini dimulai pada zaman dahulu kala, tepat saat Perang Dunia Kedua sudah mau berakhir. Waktu itu, ada sebuah janji kemerdekaan yang langsung menyalakan api semangat di hati seluruh rakyat Indonesia. Dari situlah, sebuah petualangan heroik dimulai untuk mencari tahu apa sih yang akan jadi dasar dari rumah besar kita Indonesia. Bagian pertama, cerita asal mula lahirnya Pancasila. Oke, mari kita selami ceritanya nih. Seperti yang kakak bilang tadi, dasar negara kita itu nggak muncul lewat mantra ajaib seperti abracadabra. Dasar negara kita ini dibuat dan dipikirkan dengan sabar banget oleh sekumpulan pemimpin yang sangat pintar dan bijaksana. Coba perhatikan peta petualangan mereka ini. Pada tanggal 29 April, sebuah dewan pemimpin yang super bijaksana dibentuk. Namanya BPUPK. Dewan ini dipimpin oleh seorang kakek hebat bernama Rajiman Wedodiningrat. Terus, dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, mereka semua berkumpul dalam sebuah rapat yang besar, berdiskusi, dan akhirnya menyetujui. Ini tuh mirip banget sama kalau kalian dan teman-teman lagi pilih mau main apa pas jam istirahat, tapi gak pakai berantem. Kalian dengerin dulu teman kalian ngomong apa, terus diobrolin, dan akhirnya seperti yang super cemerlang tentang pentingnya persatuan dan kesejahteraan rakyat. Dari beliau, kita belajar kalau rajin membaca buku itu adalah kunci rahasia untuk jadi anak cerdas yang punya ide-ide hebat buat masa depan. Pahlawan ketiga kita adalah sosok yang jujur dan sangat bijaksana, yaitu Muhammad Hatta atau sering dipanggil Bung Hatta. Beliau ini adalah pahlawan pendamai sejati. Suatu ketika nih, saat kelompok mulai berdebat seru tentang dasar negara dan hampir saja terpecah, Bung Hatta dengan hati yang jujur merelakan kepentingan kelompoknya sendiri demi menjaga persahabatan seluruh bangsa. Keren banget kan? Beliau selalu mendahulukan persatuan di atas segalanya. Benar-benar sifat pahlawan sejati. Bagian keempat, menjadi pahlawan di sekolah. Jadi poin yang paling penting adalah bagaimana sih kita bisa meniru mereka. Dan ini menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana kalian bisa membawa sihir para pahlawan ini ke dalam kelas kalian sendiri. Ternyata tindakan sederhana kalian sehari-hari itu sudah meniru kehebatan mereka loh. Keberanian Soekarno misalnya bisa kalian tiru dengan berani mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan Pak Guru atau Guru. Kecerdasan yakin bisa kalian contoh dengan rajin membaca buku perpustakaan. Dan kejujuran Bung Hatta yang luar biasa itu bisa banget kalian lakukan dengan mengembalikan pensil perman yang jatuh ke lantai. Simpel banget kan? Tapi percaya deh, dampaknya luar biasa. Bagian kelima, kuis pahlawan ciri. Yuk kita uji pengetahuan kalian. Nah, kalian ingin melihat nih apakah kalian sudah benar-benar menyerap ilmu dari para pahlawan kita tadi. Dengan coba, siapa yang bisa jawab? Siapa yang kamu tiru saat menemukan penghapus? Betul, mengembalikan. Berarti kita sudah bersifat jujur. Berarti sudah menerapkan perilaku bapak siapa? Iya, seperti coba tadi dijelaskan. Tokohnya siapa namanya? Muhammad Hatta. Betul. Lalu Soekarno itu berani, ya? idea skenario ini, bayangkan kalian lagi jalan di kelas, terus tiba-tiba kalian melihat ada penghapus milik teman kalian jatuh tergeletak di lantai. Pertanyaannya, sifat pahlawan siapa yang harus kalian tiru? Coba diingat-ingat lagi ya. Ayo, siapa yang berani menjawab? Betul banget, kejujuran seperti Muhammad Hatta. Kalian harus mengambil dan mengembalikan penghapus itu kepada teman kalian. Wah, kakak bangga banget, kalian semua benar-benar hebat. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian itu bisa meladani sifat para pahlawan pendiri Pancasila. Kita mulai dari hal-hal kecil setiap harinya. Entah itu rajin belajar, saling menghargai, atau bermusyawarah pilih permainan tanpa berantem. Jadi pertanyaan terakhir dari kakak, apakah kalian siap menjadi pahlawan yang jujur, cerdas, dan berani di kelas mulai hari ini? Kakak yakin 100% kalian pasti siap. Sampai jumpa di petualangan sejarah kita yang berikutnya ya. Sejarah kita hari ini. Coba deh kalian bayangin. Ya,
Bisa dipahami nggak dari video tadi? Bisa ya. Jadi pada zaman dahulu dasar negara kita Pancasila itu tidak muncul secara tiba-tiba, bukan sulakan tiba-tiba muncul, itu bukan ya, melainkan hasil dari pemikiran para tokoh pejuang bangsa. Siapa yang berani menjelaskan di depan secara singkat bagaimana caranya? Singkat saja. Ya, siapa yang berani bantu Ustazah di sini? Nah, kayak gini. Dulu tepatnya tanggal 1 Maret 1945 itu dibentuk sebuah lembaga bernama BPUPKI. Ya. Siapa yang tahu singkatannya? Bapak. Penyelidik Iya, dibentuk sebuah lembaga BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, lembaga tersebut dipimpin oleh kakek kita yang bernama siapa? Pemimpin BPUPKI siapa yang tahu? Coba dibuka bukunya. Pemimpin BPUPKI dipimpin oleh siapa ya? Ya, yang bernama Rajiman Widyadiningrat. Nah, sudah pernah di buku ya. Nah, di antara tanggal 29 sampai 1 Juni itu mereka mengadakan sebuah rapat negara. Berdiskusi, mengadakan sebuah sidang. Membahas tentang apa? Tentang rumusan dasar negara. Nah, di dalam sidang tersebut ada 3 tokoh yang mengusulkan usulan tentang dasar negara. Siapa? Soekarno, Yamin, betul. Betul. Jadi ada 3 ya. Soekarno, Muhammad Yamin, Soekarno. Beliaulah mereka bertiga yang mengusulkan usulan dasar negara. Nah, sampai tanggal 1 Juni 1945, akhirnya Insinyur Soekarno menyampaikan sebuah pidato. Pidato tentang apa? Tentang 5 prinsip dasar negara, yaitu Pancasila. Pintar. Mas siapa namanya? Mas siapa? Mas Khairil. Mantap. Tepuk tangan buat Mas Khairil. Ayo tepuk tangan dong. Ayo berikan tepuk tangan. Ya, ini aktif menjawab pertanyaan dari Ustazah. Ya, maka dari itu setiap tanggal 1 Juni diperingati hari apa? Nah, bagus sekali. Itu sebabnya setiap tanggal 1 Juni diperingati hari lahir Pancasila. Belum berhenti sampai di sini. Ya, setelah sidang BPUPKI itu selesai, dibentuklah panitia 9. Siapa aja tokohnya yang berani membacakan?
Selatan Jakarta. Nah, kemudian disahkan menjadi sebuah dasar negara, disempurnakan dan disahkan menjadi dasar negara oleh PPKI pada tanggal berapa? Pada tanggal 1 Juli 18 Agustus 1945. Itu coba perhatikan, jangan ada yang ngobrol sendiri. Harga itu ada yang di depan dong, jangan ngobrol sendiri. Nah, ini yang nggak boleh saling ngobrol kan, menerapkan dari sejarah Pancasila harus menghargai, bukan? Ya. Ya, kalau menghargai di depan ada yang menjelaskan, kalau kalian bercerita sendiri namanya menghargai apa bukan? Bukan, ya. Nah, tokoh-tokoh perumus Pancasila ini itu memiliki karakter yang harus kita tiru, karakter yang harus kita teladani. Coba simak buku kalian, halaman 113. Ini kelompok 2. Dibacakan hasil jawabannya. Ada yang sama jawabannya? Ambil semua ya. Ambil semua kan? Ya, sampai lanjut. Coba tokoh yang pertama yaitu Soekarno ya. Yang kedua Muhammad Hatta. Yang ketiga Ahmad Subarjo. Yang keempat siapa? Zaki. Selanjutnya So much energy. Green.